Tentu, saya akan mempertahankan panjang dan gaya berceritanya, hanya melakukan parafras ringan, serta membuatnya sepenuhnya aman untuk monetisasi YouTube dengan mengganti kata-kata seperti hot, seksi, hasrat, dan ungkapan serupa dengan pilihan kata yang lebih aman, namun tetap mempertahankan dampaknya. Jika Anda tahu bahwa satu kalimat saja, hanya satu, bisa membuat jantungnya berdegup lebih kencang dan meninggalkan kesan mendalam di benaknya, apakah Anda masih akan mengandalkan kalimat biasa seperti kamu terlihat luar biasa atau pakaianmu bagus? Halo semuanya dan selamat datang kembali di saluran ini. Kebanyakan pria tidak menyadari betapa besarnya pengaruh kata-kata mereka. Mereka mengira ketertarikan hanya didasarkan pada penampilan, kesuksesan finansial, atau status sosial. Namun kenyataannya berbeda. Hal yang benar-benar membedakan Anda adalah bagaimana perasaan yang Anda timbulkan dalam dirinya. Dan inilah rahasia sebenarnya. Salah satu alat paling ampuh yang sering diabaikan adalah pujian yang disampaikan dengan penuh perhatian. Coba pikirkan sejenak. Pernahkah Anda melihat suasana hati seorang wanita berubah total karena sesuatu yang diucapkan pria dengan tulus? Satu kalimat yang diucapkan dengan penuh keyakinan dan ketulusan bisa mengubah cara dia mengingat Anda sepenuhnya, bukan hanya sesaat, melainkan untuk waktu yang sangat lama. Hari ini, kita akan membahas 8 pujian ampuh yang jauh melampaui sekadar pujian dangkal. Ini bukan kalimat umum yang membuat Anda terdengar seperti sedang berusaha terlalu keras. Ini adalah pujian yang penuh perhatian dan bermakna secara psikologis yang membantu seorang wanita merasa benar-benar diperhatikan, dihargai, dan dianggap penting pada tingkat yang jauh lebih dalam. Dan inilah kenyataannya. Jika Anda terus-menerus melontarkan pujian umum seperti kamu cantik, gaunmu bagus, atau kamu memukau, Anda hanya akan menjadi satu nama di antara tak terhitung banyaknya pesan yang sudah ia lihat. Namun ketika Anda memahami pendekatan stoik dalam komunikasi dan membangun koneksi, yakni nilai pengendalian diri, pemilihan kata yang penuh makna, dan ketenangan yang percaya diri, Anda mulai menyadari bahwa pengaruh yang sesungguhnya tidak datang hanya dari apa yang Anda katakan. Pengaruh itu muncul dari cara Anda menyampaikannya, dan yang lebih penting, dari bagaimana kata-kata Anda memengaruhi perasaannya. Jadi jika Anda siap untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, tampil beda dari yang lain, dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan, teruslah menonton. Namun sebelum kita mulai, luangkan waktu sejenak untuk berlangganan. Jika Anda siap memperkuat cara Anda menjalani hubungan melalui kebijaksanaan stoikisme. Setiap video dirancang untuk membantu Anda mengembangkan pola pikir yang lebih tangguh, serta membangun hubungan yang lebih sehat dan bermakna. Pujian pertama, wewangian yang Anda pakai sungguh tak terlupakan. Aromanya luar biasa. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sangat efektif, wewangiannya. Kebanyakan pria tidak pernah memperhatikan detail ini. Namun jika Anda memahami psikologi di balik daya tarik yang bermakna, Anda akan menemukan sesuatu yang menarik. Aroma parfum wanita adalah salah satu pemicu terkuat yang terhubung dengan ingatan dan emosi. Coba pikirkan tentang hidup Anda sendiri. Sudah berapa kali aroma yang familiar seketika membawa Anda kembali ke kenangan tertentu? Mungkin aroma itu mengingatkan Anda pada malam musim panas yang hangat, pelukan yang bermakna, atau momen istimewa yang membekas selama bertahun-tahun. Hal itu terjadi karena aroma berkaitan erat dengan sistem limbik, otak, area yang bertanggung jawab atas emosi dan ingatan jangka panjang. Jadi saat Anda memuji aroma parfum seorang wanita, Anda menyampaikan lebih dari sekadar kata-kata wangimu enak. Anda sebenarnya mengatakan bahwa kehadirannya meninggalkan kesan bahkan setelah ia pergi. Dan itu adalah pesan yang sangat bermakna bagi siapapun yang mendengarnya. Inilah kesalahan yang sering dilakukan banyak pria. Mereka hanya berfokus pada pujian umum seperti, kamu terlihat cantik, atau gaun itu indah sekali. Namun pria yang memperhatikan detail-detail halus, seperti bagaimana aromanya tercium, suasana yang diciptakan oleh parfumnya, dan bagaimana aroma itu secara alami menarik perhatiannya, akan langsung terlihat berbeda. Mengapa? Karena ia benar-benar hadir dan peka terhadap sekitarnya. Dan yang terpenting, ia memiliki pembawaan yang unik.
Disinilah prinsip stoikisme berperan. Seorang pria yang menerapkan stoikisme memahami bahwa setiap kata memiliki bobot. Ia tidak berbicara hanya untuk mengisi keheningan. Ia tidak melontarkan pujian semata-mata demi mendapatkan pengakuan. Setiap kalimat yang ia ucapkan memiliki tujuan, niat, dan makna. Jadi saat Anda mengatakan kepadanya, parfum yang kamu pakai itu tak terlupakan, ucapkanlah dengan kepercayaan diri yang tenang, bukan dengan antusiasme yang gelisah. Ucapkanlah dengan tulus. Ucapkanlah layaknya seseorang yang memahami nilai dirinya sendiri dan tidak merasa perlu memaksakan diri untuk membuat orang lain terkesan. Saat Anda melakukannya, Anda sering kali akan melihat perubahan halus pada bahasa tubuhnya. Kemungkinan besar ia akan terus mengingat momen itu. Bukan hanya pada hari itu, melainkan setiap kali ia kembali menggunakan parfum yang sama. Itu lebih dari sekadar interaksi yang menyenangkan. Itu adalah kekuatan abadi dari ikatan emosional. Pujian kedua, senyummu mampu mencerahkan suasana ruangan manapun. Mari kita bahas lebih dalam poin ini, karena maknanya jauh lebih mendalam daripada yang disadari kebanyakan orang. Senyuman bukan sekadar ekspresi wajah. Senyuman adalah cerminan dari energi, kehangatan, dan kepribadian. Senyuman memiliki kemampuan untuk mengubah suasana begitu seseorang melangkah masuk ke dalam ruangan. Saat Anda berkata kepada seorang wanita, senyummu mampu mencerahkan setiap ruangan, Anda tidak sekadar mengomentari penampilannya. Anda mengakui keberadaannya. Anda menyadari bahwa energi positif yang ia bawa memberikan dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Coba pikirkan. Pernahkah Anda berada di ruangan yang suasananya tegang, penuh tekanan, atau terasa dingin secara emosional, lalu seseorang masuk dengan senyuman tulus yang seketika membuat semua orang merasa lebih nyaman? Itu bukan sekadar pesona, itu adalah pengaruh. Inilah perbedaan antara pria pada umumnya dan seseorang yang memiliki kesadaran emosional. Pria biasa hanya berfokus pada penampilan. Kamu terlihat cantik, senyummu manis, kamu rupawan. Namun pria yang penuh perhatian dan jeli melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Dia menyadari dampak senyuman wanita itu terhadap orang-orang di sekitarnya. Karena senyuman seperti itu, yang membuat orang merasa rileks, diterima, dan nyaman, adalah hal yang langka. Dan ketika Anda mengungkapkannya dengan berkata, senyummu mencerahkan suasana ruangan, Anda menyampaikan sesuatu yang jauh lebih bermakna. Anda seolah berkata, aku tidak hanya memperhatikan penampilanmu. Aku menyadari energi positif yang kamu bawa kemanapun kamu pergi. Itu lebih dari sekadar pujian. Itu adalah pengakuan atas pengaruh yang ia miliki. Begini kenyataannya. Banyak pria tidak pernah menyadari hal ini karena mereka terlalu terpaku pada penampilan fisik hingga gagal menghargai energi yang dipancarkan seseorang. Padahal, senyuman wanita bukan sekadar bagian dari penampilannya. Senyuman seringkali menjadi salah satu cerminan terkuat dari karakternya. Dan ketika Anda menyadari hal itu, Anda menunjukkan tingkat kesadaran emosional yang seringkali luput dari perhatian banyak orang. Dari sudut pandang stoikisme, hal ini sangat masuk akal. Seorang pria stoik memahami pentingnya energi yang ia bawa ke dalam setiap situasi. Ia tidak perlu menjadi orang yang paling lantang suaranya di ruangan untuk memiliki kehadiran yang paling kuat. Ia memimpin melalui ketenangan, niat yang jelas, dan kepercayaan diri yang tenang. Jadi ketika ia menyadari sesuatu yang bermakna seperti senyuman tulus dan menyampaikannya dengan tulus pula, hal itu sungguh menyentuh hati. Wanita itu merasa dipahami, dan jujur saja siapa yang tidak akan menghargai saat mendengar bahwa kehadiran mereka saja mampu membuat orang lain merasa lebih baik? Itu bukanlah hal yang sering didengar orang setiap hari. Anda tidak sedang memuji citra luarnya saja. Anda sedang mengapresiasi karakter seseorang. Anda seolah berkata, saya melihat sosok aslinya di balik segalanya, dan itulah sosok yang sungguh saya hormati. Mari kita melangkah lebih jauh lagi. Sikap autentik tidak selalu terlihat sempurna atau dipoles dengan indah. Tidak selalu tanpa celah. Terkadang ada ketidaksempurnaan di dalamnya. Terkadang ada kerentanan yang terlihat. Terkadang hal itu berarti berani tampil beda dari kebanyakan orang. Namun, hal itu selalu nyata dan apa adanya. Dan karakter yang tulus akan selalu meninggalkan kesan yang lebih mendalam dibandingkan sekadar kesempurnaan. Dari sudut pandang stoikisme, hal ini sangatlah berharga.
Seorang penganut stoikisme mengejar kebenaran, bukan sekadar tren. Ia lebih memilih integritas daripada popularitas. Dan ketika ia melihat kualitas-kualitas tersebut pada diri orang lain, ia secara alami akan menaruh rasa hormat. Jadi, saat Anda melontarkan pujian ini, Anda tidak sekadar bersikap ramah, Anda bersikap tulus. Anda seolah berkata, kamu tidak perlu menjadi orang lain. Dirimu yang sekarang sudah lebih dari cukup. Dan di dunia di mana begitu banyak orang merasa tertekan untuk berpura-pura, pengakuan seperti itu bisa bermakna jauh lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Pujian keempat, saya sangat menghargai cara Anda memandang dunia. Perspektif Anda selalu memberikan hal baru untuk saya renungkan. Mari kita jujur, dunia ini penuh dengan orang-orang yang menjalani hidup seolah menggunakan autopilot, terus mengulang-ulang gagasan lama tanpa pernah berhenti sejenak untuk mempertanyakannya.